Kemenko PMK RI puji upaya Pemkab Bojonegoro turunkan kemiskinan. Terekam CCTV, emak-emak di Tuban curi beras di tempat penggilingan padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Soraya Sarah kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita Sketsa Bengawan. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Dan berikut mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemkab Bojonegoro menggelar fokus group discussion dan explore hortikultural. Kegiatan ini digelar untuk menggali potensi serta peluang pengembangan sehingga bisa menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan para petani di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat menggelar kegiatan fokus group discussion dan explore hortikultural dukungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pemasaran produk hortikultural. Kegiatan yang mengusung tema membangun optimisme dalam ketidakpastian harga hortikultural di tingkat petani berlangsung di Gedung Pemkab Bojonegoro. Hadir dalam fokus group discussion Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta para pegiat hortikultural. Produk hortikultura sendiri merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani di Bojonegoro, baik produk hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan maupun tanaman hias. Pengembangan tanaman hortikultura terus dikembangkan secara masif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bojonegoro, di mana manfaatnya ialah sebagai penyedia makanan, di mana hasil yang diperoleh dari tanaman hortikultura sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. Selain itu juga sebagai fungsi kesehatan, jenis tanaman hortikultura yang merupakan tanaman obat tentu bermanfaat untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit. Pada kegiatan fokus group discussion terdapat mini expo yang tersedia produk hortikultura yang dihasilkan oleh penggiat hortikultura di Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya mulai dari buah-buahan, sayuran dan tanaman hias yang dihasilkan dari Kecamatan se-Bojonegoro. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Helmi Elizabeth menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas hortikultura dan untuk memberikan informasi pasar di tingkat petani. Selain itu, pihaknya juga mendatangkan narasumber dari Direktur Pamkomnas, sekaligus Wakil Ketua Bidang Hortikultura Kadin Indonesia, dan narasumber peneliti Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN. Helmi Elizabeth berharap dengan adanya kegiatan ini petani bisa bergairah untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka dan juga bisa membantu para petani memasarkan produk mereka dalam skala luas. Hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion dengan tema untuk membuka jaringan pemasaran petani hortikultura di Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus kita melakukan mini expo untuk produk-produk hortikultura yang dihasilkan oleh penggiat-penggiat hortikultura di Kabupaten Bojonegoro. Harapannya dengan adanya informasi luasnya jaringan pemasaran, salah satunya kami juga hari ini mengundang narasumber dari Pasar Komoditas Nasional. Beliau selaku Direktur Pak Sukam berkenan hadir dan juga kami didampingi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional supaya produk-produk hortikultura di Kabupaten Bojonegoro ini petani-petaninya semakin bergairah untuk meningkatkan kualitas dan juga semakin memiliki informasi yang luas terkait dengan jaringan pemasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurul Aziza yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendukung pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui berbagai kebijakan dan upaya untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendorong pelestarian sumber daya genetik lokal. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan pendampingan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengusulkan pendaftaran varietas lokal jambu air dari Desa Plesungan dengan usulan nama Lestari, Pleses, dan Pleman. Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga telah mengusulkan alpukat dari Desa Panjeng dengan nama Gonja, Pajeng, Lunar, serta durian mentega dari Desa Klino dengan usulan nama Sekar Kedaton, Mentega Kliwon. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga tewas tertabrak kereta api Argo Anggrek di Kabupaten Lamongan Selasa sore. Diduga korban tidak memperhatikan kanan kiri saat menyeberang perlintasan kereta api. Susmiani, warga Jalan Sunan Giri, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak kereta api di perlintasan setempat Selasa sore. Kejadian bermula saat wanita berusia 58 tahun tersebut berjalan menyeberang rel kereta api. Diduga korban tidak memperhatikan kanan kiri saat menyeberang perlintasan double track tersebut. Sementara dari arah barat ke timur, melaju kereta api Argo Anggrek dengan kecepatan tinggi. Karena jarak terlalu dekat, korban langsung tertabrak dan terseret kereta api jurusan Jakarta-Surabaya tersebut. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Warga bersama petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Seorang emak-emak nekat mencuri sekarung beras di tempat penggilingan padi di Kabupaten Tuban. Aksi pencurian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian beras yang dilakukan emak-emak di sebuah tempat penggilingan padi di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, viral di media sosial. Diketahui aksi pencurian tersebut terjadi pada Minggu 10 Desember 2023 lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor matic berwarna putih. Setelah mengamati situasi, pelaku langsung membawa kabur beras 1 karung seberat 25 kg. Ahmad Rifai, pemilik tempat penggilingan padi, mengatakan saat kejadian ia bersama keluarganya sedang berada di luar kota. Kejadian ini diketahui saat melakukan pengecekan beras sebelum dikirim kepada para pembeli. Karena ada 1 karung beras yang hilang, ia kemudian melakukan pengecekan CCTV dan mendapati seorang emak-emak mencuri beras tersebut. Meski demikian, Rifai mengaku belum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kebetulan waktu itu saya sekeluarga itu tidak ada di rumah. Ibu lagi tindakan ke Jawa Tengah, kemudian saya dan bapak sebenarnya sudah sampai di rumah habis ada kerjaan di luar. Tapi karena kita juga baru datang, jadi kita tidak sempat ke sini waktu itu. Kemudian keesokan harinya waktu ibu datang, hari Seninnya itu, ibu ngecek berasnya kok ada yang hilang gitu. Akhirnya kita putuskan untuk ngecek di CCTV. Karena memang kejadian seperti ini sudah sering terjadi, dan pada hari Senin malam kita lihat CCTV-nya dan ketahuan bahwasanya ada seorang wanita itu menggunakan motor PCX putih, dia pakai jilbab, terus dia itu langsung naik ke tempat berasnya itu. Sepertinya sudah sering ke sini, tapi kita juga belum tahu secara detail pelakunya itu siapa. Yang jelas dia menggunakan motor PCX warna putih, kemudian dia langsung ambil beras yang 25 kilo ini. Kemudian dia juga berusaha ambil yang 5 kilo, tapi nggak tahu kenapa setelah diangkat tuh dikembalikan lagi. Pemilik tempat penggilingan padi ini berharap pelaku segera mengembalikan beras yang dicuri. Pasalnya kejadian serupa sudah berulang kali terjadi di kawasan setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.
Pemirsa, KPU Ngawi buka lowongan 19.278 KPPS untuk pemilu 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci, minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi membuka rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu 2024 mendatang. Total kebutuhan KPPS mencapai 19.278 orang yang nantinya akan ditempatkan di 2.754 TPS. KPU Ngawi mulai membuka pendaftaran untuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024. Dari total 2.754 tempat pemungutan suara atau TPS, sebanyak 19.278 petugas KPPS yang dibutuhkan. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan,
Pendaftaran KPPS dimulai tanggal 11 hingga 20 Desember mendatang. Nantinya, di masing-masing TPS akan terdapat 6 anggota dan 1 ketua KPPS. Adapun persyaratan yakni usia mulai 17 sampai 55 tahun serta tidak menjadi anggota partai politik, sehingga netralitas para anggota KPPS juga dikedepankan, termasuk nanti juga akan ada rekam jejak dari para pendaftar. Usia syaratnya 17 sampai 50. Terima kasih, jadi kami sedang melakukan kegiatan rekrut KPPS pada tanggal 11 sampai dengan 20 Desember nanti. Kebutuhannya adalah 7 kali 2.754 sesuai dengan jumlah TPS itu sekitar 19.588 atau sekitar 19.500 lebih nanti yang akan kita rekrut. Persyaratannya tentunya selain yang netral dan sebagainya sehat. Nah, ini terkait dengan sehat ini ada selain sehat dan tidak berpenyakit penyerta atau komorbid, ada persyaratan tambahan yaitu pemeriksaan kesehatan yang mencantumkan tensi, gula darah dan kolesterol. Jadi ada pemeriksaan laboratorium untuk 3 hal tersebut yang harus dicantumkan pada saat mendaftar. Kami alhamdulillah ada support dari pemerintah kabupaten untuk pemeriksaan 3 hal itu, sehingga yang dari tadinya 75.000 menjadi 25.000 saja. Tapi hanya bisa dilakukan di puskesmas, tidak bisa di fasilitas kesehatan yang lain. Sementara sesuai dengan ketentuan untuk besaran honor petugas KPPS, yakni untuk ketua Rp1.200.000 dan anggota Rp1.100.000. Mereka akan bertugas selama 1 bulan, yakni tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, seorang pelajar SMP meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlindas mobil TAF di Jalan Raya Kerek Montong, Kabupaten Tuban, Senin siang. Kecelakaan ini terjadi setelah korban terjatuh dari motor saat dibonceng temannya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kerek Montong, tepatnya di Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Senin siang. Seorang pelajar SMP meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas mobil TAF yang melaju dari arah berlawanan. Oleh petugas, korban yang diketahui bernama Rehan, 13 tahun, warga desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ini langsung dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban. Kecelakaan bermula saat motor Vario bernopol S4241GK yang dikemudikan Gabriel Ozora, 13 tahun, berpenumpang Rehan melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara motor kurang konsentrasi dan melakukan pengereman mendadak. Kondisi ini membuat korban Rehan yang dibonceng di belakang terpental jatuh ke jalur kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil Daihatsu TAF bernopol W1829BG yang dikemudikan Abdul Munif Effendi. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor mengalami luka ringan. Sementara korban yang terpental meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertabrak dan terlindas mobil. Itu antara mobil sama apa, Mas? Mobil sama sepeda motor, Mas. Itu kondisi anaknya gimana? Kalau kondisi anaknya yang satu luka-luka, yang satu meninggal di tempat. Itu kira-kira kejadian jam berapa, Mas? Kalau kejadian jam 1, kurang lebih jam 1. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibda Eko Sulistiono mengungkapkan, sebelum tabrakan mobil TAF sempat menghindar ke kiri hingga nyaris masuk parit. Namun karena jarak terlalu dekat, kecelakaan antar mobil dan motor ini tak terhindarkan. Semula dari kendaraan SPM Vario ini dikemudikan oleh Gabriel Azura berpenumpang Raihan. Nah, berjalan dari arah utara ke selatan, mereka kurang konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan, melakukan pengereman mendadak. Pada saat pengereman mendadak ini, yang dibonceng bernama Rehan ini terjatuh ke kanan, masuk di lajur kanan. Pada pertepatan juga dari arah selatan ke utara, ada kendaraan MPP Daihatsu TAF yang dikemudikan oleh Abdul Munif Effendi. Karena pada saat bertepatan jarak sangat dekat,
jadi tidak bisa terhindarkan kecelakaan tersebut. Akhirnya Raihan ini terbentur oleh kendaraan truk tersebut. Sempat terlindas nggak? Sempat terlindas karena untuk menghindar ini sudah berusaha menghindar ke kiri, masuk agak ke parit, tapi tetap terjadi benturan terhadap Raihan. Kondisi korbannya? Kondisi korban luka dalam, terutama pada bagian dada. Meninggal dunia nih? Meninggal dunia di TKP. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Tuban langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Guna kepentingan penyelidikan, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Nasib naas menimpa salah seorang siswa SMP di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia setelah terjatuh dari atas balkon musola sekolah saat bermain dengan temannya. Seorang pelajar SMP Muhammadiyah 26 Patihan Babat, Kabupaten Lamongan, terjatuh dari balkon musola asrama sekolah setempat pada Senin. Korban diketahui berinisial ANK, 14 tahun, asal Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Peristiwa naas itu bermula saat korban mengajak dua temannya bermain di atas balkon musola yang ada di asrama sekolah setempat usai mengikuti ujian. Setelah beberapa saat bermain, salah seorang teman korban berpamitan untuk tidur, sedangkan satu lagi temannya masih bersama korban di atas balkon yang kondisinya berlumut dan licin. Korban kemudian terpeleset dan jatuh dengan posisi kepala membentur lantai. Teman korban yang melihat hal ini berlari memberitahu pengurus asrama. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Kapolsek Babat AKP Sampun mengatakan kejadian ini murni karena kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan. Selain itu, pihak orang tua korban juga menerima kejadian ini sebagai musibah sehingga jasad korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan. Siswa itu murni kecelakaan. Jatuh dari lantai 2, ya lantai 2, murni kecelakaan karena kejar-kejaran dengan rekannya. Itu di sekolahan atau di sekolahan? Ya, di sekolahan. Jadi orang tua ikhlas dan tidak menuntut untuk diotopsi dan tidak menuntut cara hukum. Itu ya. Kelas berapa itu siswanya? Kelas 7. Kelas 1? Ya, kelas 7, ya. Oke. Itu waktu istirahat ya? Istirahat, di pondokan istirahat. Kejar-kejaran sama temennya. Ya. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Kemenko PMK RI puji upaya Pemkab Bojonegoro turunkan kemiskinan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya.
Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memuji upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di wilayah setempat. Diharapkan kabupaten lain meniru langkah yang dilakukan Pemkab Bojonegoro sehingga pada tahun 2024 kemiskinan ekstrim 0% bisa tercapai. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono Selasa pagi melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrim atau PPKE di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi daerah. Hadir dalam rapat koordinasi daerah, Bupati atau Wali Kota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, jajaran staf ahli, Bapeda se-Provinsi Jawa Timur, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta dihadiri jajaran Kepala OPD. Dalam kesempatan ini, Nunung Nuryartono menyampaikan berdasarkan instruksi dari Presiden Program Prioritas Nasional yakni kemiskinan ekstrim agar di tahun 2024 bisa mencapai 0%. Melalui satu data sasaran PPKE, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan drastis mulai dari tahun 2021 di angka 2,14%, tahun 2022 menyentuh angka 2,4%, dan di tahun 2023 menunjukkan angka 1,12%. Guna menuju tahun 2024 kemiskinan mencapai 0%, perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat. Adapun langkah yang perlu dilakukan melalui konvergensi, diantaranya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalisir kemiskinan. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memuji penanganan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro berjalan selaras dengan program pemerintah pusat dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrim. Hal itu terbukti di mana Kabupaten Bojonegoro secara langsung memantau kemiskinan melalui data kemiskinan daerah atau Damisda
yang merupakan kumpulan beberapa data dari DTKS, P3KE, dan data BPS sebagai indikatornya. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat diikuti oleh beberapa kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Sehingga apa yang diinstruksikan oleh Presiden pada tahun 2024, kemiskinan ekstrim 0% bisa berjalan masif. Kami menyampaikan penghargaan juga kepada Kabupaten Bojonegoro yang memiliki satu mekanisme yang disebut Damisda tadi, data miskin daerah, yang sebenarnya merupakan triangulasi dari beberapa data yang ada, baik data DTKS, data P3KE, dan juga data BPS, Susenas sebagai indikator makro. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan keseriusan Pemkab Bojonegoro dalam menangani kemiskinan ekstrim dilakukan dengan menaikkan penambahan bantuan untuk masyarakat serta kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur. Pemkab Bojonegoro menargetkan tahun depan kemiskinan di Bojonegoro bisa turun di bawah angka 1%. Target kemiskinan ekstrim kan di tahun 2022 kemarin 1,78, ya mudah-mudahan kita bisa turun cukup dalam di 2023 ini. Harapan saya sih bisa di bawah 1%, mudah-mudahan harapan saya dengan beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah. Pada Rakorda Optimalisasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Jawa Timur juga diisi dengan pemaparan Bapeda dari masing-masing kabupaten atau kota untuk menyampaikan program prioritas dalam penanganan kemiskinan di tiap wilayah. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk optimalisasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nunung Nuryartono, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Desa Kedung Rejo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Pada kunjungannya di Bojonegoro dalam rangka optimalisasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Timur, Nunung Nuryartono didampingi secara langsung oleh penjabat Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah serta jajaran Kepala OPD untuk bertatap muka secara langsung dengan warga. Usai berinteraksi dengan masyarakat dan mendengarkan keluh kesah mereka, Nunung Nuryartono kemudian meninjau 5 rumah warga penerima manfaat. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nunung Nuryartono mengatakan, kunjungan kerjanya di Kabupaten Bojonegoro untuk mengkoordinasikan penanganan kemiskinan ekstrim di Bojonegoro dan terutama di Provinsi Jawa Timur. Tak hanya itu, dirinya juga berdiskusi dan memastikan target Presiden dalam upaya penghapusan kemiskinan berjalan maksimal. Selain itu, dalam kunjungannya ke Bojonegoro, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini turut memastikan kepala daerah di Jawa Timur yang mendapatkan dana insentif penanganan kemiskinan ekstrim dialokasikan kepada masyarakat dalam keadaan kategori miskin ekstrim. Hadir di Desa Kedung Rejo secara langsung, dirinya juga memastikan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim memang benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah dan merasakan pemanfaatannya. Baik itu bantuan dari pemerintah kabupaten berupa bedah rumah maupun bantuan PKH, BPNT, dan BLT. Ya, yang pertama mulai dari pagi dengan Pak Bupati Bojonegoro sebagai tuan rumah untuk kita mengkoordinasikan penanganan kemiskinan ekstrim terutama dan juga kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita mendiskusikan banyak hal dan memastikan bahwa apa-apa yang menjadi target Bapak Presiden dan pemerintah bersama-sama bisa dilaksanakan di daerah. Itu yang pertama. Kemudian tentunya kita melihat bahwa
kepala daerah yang mendapatkan dana insentif terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrim dari 12 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini, inovasi-inovasi di dalam melakukan pentargetan kami lihat sudah luar biasa, sehingga efektivitas dari berbagai program itu dipastikan. Nah, untuk melihat itu kemudian kami bersama-sama dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran hadir di Desa Kedungrejo kembali untuk melihat dan memastikan apakah saudara-saudara kita yang masuk di dalam kategori kemiskinan ekstrim benar-benar mendapatkan bantuan pemerintah. Kalau toh benar mendapatkan bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, apakah memberikan manfaat dan bagaimana bapak-bapak yang mendapatkan atau KPM yang mendapatkan bantuan itu betul-betul bisa memanfaatkan semuanya itu. Dan kami berkunjung ke 5 KPM di Desa Kedungrejo untuk melihat secara langsung. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran, kami meyakini setidaknya Pak Kepala Desa ini juga bisa memberikan contoh bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Bojonegoro. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia optimis pengentasan kemiskinan di tahun 2024 sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Presiden. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Bengawan Solo menggelar acara tasyakuran Mantu Banyu 90 tahun irigasi Waduk Pacal. Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan sumber daya air, khususnya Waduk Pacal ataupun Waduk Gongseng, bisa semakin lebih baik. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Bengawan Solo BBWS menggelar acara tasyakuran Mantu Banyu 90 tahun irigasi Waduk Pacal. Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jawa Timur Ahmad Jazuli, Kepala PUSDA Jatim Bayu Trihaksoro, UPT PSDA Wilayah Bengawan Solo, Perwakilan Balai Besar Bengawan Solo atau BBWS, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Forpimcam Temayang, para anggota Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air atau GHIPPA Daerah Waduk Pacal, serta sejumlah petani sekitar daerah irigasi Waduk Pacal. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penampilan tari tengok. Kepala Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur Bayu Trihaksoro dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tasyakuran Mantu Banyu 90 tahun irigasi Waduk Pacal ini adalah inisiatif para petani yang diwakili oleh para anggota Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air atau GHIPPA Daerah Waduk Pacal yang saat ini sudah mengairi selama 90 tahun. Dengan diselenggarakannya Mantu Banyu ini, diharapkan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Waduk Pacal atau Waduk Gongseng, semakin baik. Pihaknya menambahkan bahwa kegiatan hari ini juga dirangkai dengan diadakannya seminar pada hari Senin 11 Desember 2023 kemarin. Dengan adanya Mantu Banyu ini, kita kedepannya tadi sudah sampaikan MC, pengelolaan untuk sumber daya air di waduk atau bendungan Gongsel Pacal ini semakin baik. Itu yang temanya tadi, bahwa kita akan semakin baik dalam pengelolaan sumber daya airnya, sehingga yang tadinya mungkin karena umurnya 90 tahun harus ada penyegaran, ada beberapa yang direhab, kemudian juga ada seminar yang dilaksanakan pada hari Senin, dan ini ahli-ahlinya ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, MSIPU, Guru Besar Universitas Brawijaya, kemudian Insinyur Jito SPI, staf ahli Kementerian PUPR, Dr. Sri Wahyuni Kusuma Astuti SDMSI, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Bengawan Solo, dan Dr. Ngadisi STP MST ASEAN, dosen Universitas Gadjah Mada.
Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jawa Timur Ahmad Zazuli mengatakan dengan diadakannya tasyakuran Mantu Banyu ini menunjukkan semangat masyarakat dalam melestarikan budaya waduk pacal yang saat ini genap berusia 90 tahun. Pihaknya berharap ke depannya kekompakan dan kerukunan untuk mengelola bersama-sama kebutuhan air dari waduk pacal. Selain dengan pengelolaan sumber air ini dapat menjadikan Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Bojonegoro menjadi lumbung pangan nasional. Harapan kami mewakili Gubernur sudah barang tentu dengan tasyakuran ini menunjukkan semangat masyarakat untuk menguri-uri melestarikan bendungan pacal ini, waduk pacal ini. Yang kedua, harapan kami keguyuban, kekompakan, kerukunan untuk mengelola bersama-sama air ini karena air ini membutuhkan masyarakat banyak. Keberadaan air yang ada di waduk pacal harus membawa keberkahan. Jangan menjadi malah rebutan, malah menjadi tidak rukun. Ayolah saling mensupport bahwa kita ini seduluran kabeh mengelola ini untuk kepentingan masyarakat. Monggo. Diketahui tasyakuran Mantu Banyu 90 tahun irigasi waduk pacal ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang mulai sejak Senin 11 Desember 2023 kemarin. Selain itu, peringatan Mantu Banyu ini dilakukan juga secara simbolis penyatuan 32 daerah irigasi di Jawa Timur yang kemudian dilakukan penuangan ke Waduk Gongseng. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro. Upaya mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah terus dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bojonegoro. Selain meningkatkan perolehan, proses penyalurannya juga harus tepat sasaran. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Angling Dharma Bojonegoro Selasa 13 Desember 2023 siang. Turut hadir dalam acara ini Sekda Kabupaten Bojonegoro, Forkopimda, Ketua Basnas Jatim, Kepala OPD, Camat, Kepala Sekolah, K3S, penerima bantuan Basnas, serta tamu undangan lainnya. Ketua Basnas Kabupaten Bojonegoro, Nurul Huda, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rakorda yang diadakan setiap tahun untuk mengkoordinasikan target yang telah ditentukan oleh Basnas Pusat, di mana pada tahun 2024 Basnas Bojonegoro ditargetkan bisa mencapai 5.780 miliar rupiah. Oleh karenanya hal ini perlu dikoordinasikan kepada OPD dan juga yang tak kalah pentingnya unit pengambil zakat atau UPZ. Karena merekalah yang nantinya bertugas mengumpulkan zakat. Selain itu, Basnas Bojonegoro mengaku bahwa sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan PJ Bupati Bojonegoro terkait upaya mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Nurul Huda juga berharap PJ Bupati kemudian dapat menjadi role model zakat bagi seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah rakorda, rapat koordinasi daerah, yang mana ini diadakan setiap tahun untuk mengkoordinasikan target dari pusat. Karena pada 2024 kita ditarget mengumpulkan 5.870 juta. Ini yang harus dikoordinasikan kepada seluruh UPZ karena mereka lah yang mengumpulkan zakat itu.
Jadi nanti OPD dibagi berapa, kemudian OPD dibagi berapa dan sebagainya. Ini penting dilakukan supaya sejak awal itu ada nanti strategi bagaimana untuk mengumpulkan semuanya. Tadi Bu Sekda sudah mengatakan Pemkat akan melakukan banyak hal. Kemarin sudah berkonsultasi kepada Pak PJ terkait dengan peningkatan pengumpulan zakat itu. Ya, ini tentu kalau saya sebagai ketua lama nanti tentu berharap tidak hanya instruksi, karena instruksi pertama itu sudah ada, tapi harus dibuktikan dengan kiat-kiat dan niat-niat dari seluruh stakeholder yang ada di Pemkat ini. Kegiatan rakor ini juga dirangkai dengan beberapa kegiatan lainnya, di antaranya pemberian penghargaan kepada Muzaki, serta penyerahan beasiswa Basnas kepada para mahasiswa. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.